Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok yang akan membahas tentang sistem auditori. Dan juga perkenalkan dari kelompok kami ada saya sendiri, Sadana Diaksa, kemudian ada Lola Sabina, kemudian ada Putika Sari dan Rahma Kurnia. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sistem auditori sendiri, kita wajib mengetahui yang namanya tentang stimulus dari pendengaran itu. Dan wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui proses kognitif itu seperti apa. Jadi, proses kognitif itu adalah sebuah proses sensasi dan persepsi. Pada proses stimulus sendiri, mengenai dengan apa yang pernah saya dapatkan pada sebuah buku, terdapat dua sistem, yakni homogeneous serial dan segregated parallel. Homogeneous serial adalah sistem sensorik yang bersifat hierarkis atau dari bawah ke atas, homogen secara fungsional dan serial. Dan ini adalah sistem yang hadir pada zaman dulu, di mana manusia masih belum dapat meneliti secara khusus mengenai korteks dari manusia ataupun sistem dari otak dari manusia itu seperti apa. Namun pada penelitian selanjutnya menetapkan bahwa sistem sensorik itu bersifat hierarkis, terpisah secara fungsional dan paralel. Dalam sistem ini ada beberapa area khusus pada berbagai tingkatan yang saling terhubung oleh beberapa jalur paralel. Misalnya dapat kita persepsikan sebagai suara. Manusia itu bisa mendengar suara dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan ini pasti memerlukan beberapa sensor-sensor khusus di mana sensor tersebut bisa menangkap sebuah frekuensi tertentu sehingga dapat dipersepsikan sebuah otak untuk menjadi sebuah pemahaman seperti yang dapat kita dengan kali ini, yakni suara. Kemudian bagaimana otak menggabungkan atribut-atribut sensorik tertentu agar memiliki persepsi yang padu, yakni dengan korteks menerima sinyal dari area-area lain dari berbagai sistem sensorik yang lain dan menyatukannya untuk mendapatkan persepsi yang padu. Nah, persepsi yang padu itu terletak pada association cortex atau sistem paralel yang paling atas yang berwarna kuning itu. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa disitulah persepsi itu terjadi. Baik, jika tadi kita sudah membahas mengenai tentang proses stimulus dari sistem indera manusia bekerja itu seperti apa, khususnya di organ pendengaran itu seperti apa, kemudian kita akan masuk ke beberapa hal yang perlu diketahui untuk mengetahui tentang stimulus pendengaran itu seperti apa. Yang pertama itu adalah proses mendengar atau kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis atau getaran yang bisa disebut dengan suara. Kemudian dari proses getaran ini ada yang namanya gelombang suara, yakni pergerakan dari molekul udara akibat dari perubahan tekanan udara. Nah, perubahan tekanan udara ini yang ditangkap oleh gendang telinga itu adalah perubahan dari sifat elektromagnetik dari gelombang suara. Kemudian gelombang mana saja sih yang bisa ditangkap oleh manusia? Yang pertama itu adalah gelombang dengan getaran suara, yakni dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Dan di atasnya itu tidak bisa dan di bawahnya 20 Hz itu tidak bisa. Dan itu hanya dikhususkan kepada hewan-hewan tertentu yang bisa mendengar dengan suara-suara tertentu tersebut. Kemudian kita juga akan mengenal dengan dimensi suara, yakni amplitudo, frekuensi, dan juga kompleksitas. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dimensi suara, yakni amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas. Amplitudo itu bisa didefinisikan atau dipersepsikan dengan loudness atau tinggi rendahnya suara. Kemudian ada frekuensi yang dipersepsikan dengan pitch atau bisa kita definisikan dengan rapat renggangnya suara. Di sini ada suara yang low dan high, dari suara yang renggang dan juga rapat. Kemudian ada complexity yang dipersepsikan dengan timbre. Ini adalah suara-suara yang bisa kita dengar sehari-hari, yakni suara-suara yang kompleks
percampuran ada antara amplitudo dan frekuensi tersebut, sehingga suara tersebut bisa membentuk sebuah gelombang suara yang bisa kita kenal atau kita definisikan. Mengenai dengan gelombang suara dengan atau physical dimension yang ada di sekitar kita, hal tersebut itu hanya bisa diketahui dengan penelitian di laboratorium khusus ataupun di sebuah studio rekaman tentunya yang memiliki sistem peredam suara yang baik sehingga dapat mendeteksi gelombang suara tertentu tersebut. Kemudian seperti apa sih gelombang suara yang sebenarnya itu bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan atau kirinya itu, pokoknya gambar yang gelombangnya itu banyak banget, gelombang yang tidak beraturan. Nah, di situ adalah contoh gelombang dari suara klarinet. Gelombang ini terlihat sangat tidak beraturan atau bisa dibilang adalah sebuah physical dimension, yakni complexity atau kompleksitas. Nah, dari gelombang suara tersebut tentunya pasti dapat diterjemahkan ke gelombang suara yang lebih teratur, gelombang suara yang lebih bisa diterjemahkan mungkin oleh sebuah reaksi elektromagnetik, yakni dengan sebuah rumus khusus yang kemudian akan merubah sedemikian rupa sehingga menjadi gelombang yang dapat terdefinisikan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, serta telinga dalam. Telinga luar terdapat auricula atau daun telinga, eksternal acoustic meatus atau saluran telinga luar, serta membran timpani atau gendang telinga. Telinga tengah tersusun atas 3 tulang, yaitu martil, landasan, dan sangurdi. Dalam telinga tengah juga terdapat tuba eustachius. Telinga dalam terdiri dari labirinthus osseum serta labirinthus membranus. Dalam labirinthus osseum terdapat kanalis semikular, koklea, serta vestibulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putika Sari Ningtyas dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mekanisme proses pendengaran. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Proses pendengaran dimulai dari adanya gelombang bunyi atau gelombang suara. Di sini gelombang suara akan ditangkap oleh daun telinga lalu disalurkan melalui saluran telinga menuju gendang telinga atau membran timpani. Sebelum menuju ke lebih lanjut, membran timpani akan bergetar, lalu menuju ke tulang pendengaran yang terdiri atas 3 bagian. Di tulang pendengaran ini, gelombang suara akan diperkuat, sehingga memudahkan gelombang untuk menuju ke telinga bagian dalam yang berisi cairan ekstraseluler. Gelombang suara akan membuat stapes mengetuk-ngetuk jendela oval, yang kemudian suara akan menuju ke koklea atau rumah siput, lalu membuat membran basilar bergetar, sehingga organ korti yang berisi reseptor juga ikut bergetar. Di sini kemudian akan terbentuklah impuls. Impuls ini akan diteruskan dari sel rambut ke saraf auditory melalui neurotransmitter, lalu menuju ke saraf pusat pendengaran di otak, tepatnya di lobus di korteks auditorinya, dan dipersepsikan sebagai macam-macam suara berisik, merdu, ringan, nyaring, dan lain-lain. Seperti itulah terjadinya atau proses pendengaran pada manusia. Kerusakan pada sistem auditori. Gangguan pendengaran secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Gangguan pendengaran konduktif. Gangguan pendengaran konduktif adalah gangguan pendengaran yang terjadi ketika gelombang suara tidak dapat ditransmisikan dengan benar dari lingkungan luar ke koklea. Biasanya gangguan pendengaran konduktif bersifat sementara. Penyebab umum dari hal ini adalah penyumbatan pada kanal telinga bagian luar yang disebabkan oleh kotoran, perforasi pada gendang telinga disebabkan oleh trauma atau infeksi kronis, pergeseran tulang pendengaran, atau infeksi telinga bagian tengah. Yang kedua, gangguan pendengaran sensori neural. Gangguan pendengaran ini terjadi karena adanya kerusakan pada organ pendengaran atau saraf pendengaran.
Penyebab dari gangguan ini diantaranya karena penuaan dan sering terpapar suara keras yang mengakibatkan kerusakan sel sensor dalam koklea, infeksi telinga bagian dalam oleh bakteri, tumor saraf, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, gangguan sensori neural ini menyebabkan tuli saraf secara permanen. Kemudian jenis gangguan pendengaran. Yang pertama, tuli kongenital atau tuli sejak lahir. Adalah kondisi di mana bayi yang baru lahir kehilangan pendengarannya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor genetik, riwayat infeksi pada kehamilan, mengonsumsi obat yang berbahaya bagi janin, kadar bilirubin yang tinggi, prematur, dan infeksi bakteri dan virus. Kemudian yang kedua, sumbatan serumen. Sumbatan serumen ini terjadi karena kotoran telinga yang menumpuk dan menggumpal keras, sehingga menyebabkan telinga tersumbat dan menyebabkan gangguan pendengaran. Sumbatan serumen ini bisa diatasi dengan metode penggunaan cairan serumenolitik, irigasi telinga, dan ekstraksi manual. Yang ketiga, otitis media supuratif kronik atau OMSK, merupakan peradangan yang terjadi di telinga bagian tengah atau rongga mastoid yang terjadi secara terus-menerus. Kondisi ini menyebabkan keluarnya cairan secara persisten melalui perforasi membran timpani. Gejala dari OMSK ini ditandai dengan cairan nanah yang keluar selama lebih dari 6 minggu melalui membran timpani berlubang, gangguan pendengaran konduktif, peradangan pada rongga mastoid. Yang keempat, gangguan pendengaran akibat bising. Gangguan ini disebabkan akibat terlalu lama terpapar suara yang keras atau bising. Biasanya orang yang mengalami ini karena lingkungan kerja yang bising sehingga mengakibatkan kerusakan pada reseptor pendengaran. Kemudian yang terakhir, tuli akibat usia lanjut atau presbikusis. Gangguan ini merupakan tuli saraf akibat proses degenerasi. Biasanya dialami oleh lansia di atas 60 tahun. Gangguan ini menyebabkan para penderitanya kesulitan untuk memahami nada frekuensi tinggi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk proses pembelajaran kita pada mata kuliah biopsikologi tentunya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang sudah berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan tugas ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.